Masih bersama dengan kami dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, karena sesuatu hal ini sepertinya memang ada gangguan, tidak hanya dialami oleh Heartline Radio dan juga teman-teman di jaringan radio pelayanan, tapi ternyata juga dialami oleh teman-teman lain juga gitu ya. Sepertinya ada masalah jaringan internet di seluruh dunia nih. Saya dapat informasi seperti itu. Kami akan record dan nanti Anda bisa nonton obrolan saya bersama dengan Mbak Bunga selepas siaran. Jadi kita record dulu. Nah, selepas siaran saya sama Mbak Bunga, nanti langsung kita akan up videonya ke YouTube Heartline Network supaya lancar ya. Oke, baik. Bunga, oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita akan record dulu nanti. Yang buat yang mau nonton, yang nontonnya nanti ya. Tapi boleh dengerin melalui radio, karena saat ini kita streaming di www.heartline.co.id. Anda bisa dengar di 100,6 FM ataupun juga melalui radio-radio pelayanan di seluruh Indonesia. Silahkan ketik www.heartline.co.id untuk mendapatkan audionya, sementara untuk videonya nanti ya, selepas nanti siaran. Wah, padahal banyak banget tuh yang nonton. Oke, baik. Nah, Bunga, di sini Anda juga bercerita di buku Anda ini, coretan Mbak Bunga ini, di sini Anda menyampaikan bahwa saya pernah ada di posisi ini. Dalam arti adalah pengakuan gitu, betul, ya. Betul. Dan kita nggak akan pernah jauh dari 9 huruf ini. Betul. Berarti pengakuan itu 9 huruf ya. Betul. Kenapa? Betul. Apa yang ingin Anda sampaikan di buku ini terkait dengan pengakuan? Oke. Nah, gimana? Saya ada di sebuah situasi yang cukup dibandingkan karya gitu. Jadi kita punya satu geng. Teman saya sudah mencapai titik 9 misalnya atau 7 gitu. Sedangkan saya masih ada di titik pencapaian 5. Oke. Gitu. Berarti Anda merasa tertinggal dikit saya nih. Tertinggal gitu karya. Saya cukup tertinggal. Akhirnya mau tidak mau supaya saya tidak merasa tertinggal, saya melakukan banyak hal supaya saya diakui keberadaannya karya. Saya pernah begitu. Nah, yang saya tulis di sini, yang saya rasakan adalah capeknya luar biasa karya. Karena bukan dari hati. Oke. Tujuannya hanya gue nggak mau kalah nih, gue nggak mau kalah saing nih, gitu. Nah, jadi tujuannya itu ya, berkompetisi. Betul. Kompetisinya harus main gitu karya, gitu. Nah, itu yang saya bilang setelah cukup beberapa saat saya melakukan banyak hal, ternyata saya ada di satu titik, saya bilang bahwa saya nggak kalah, cuma saya belum bisa seperti mereka aja, gitu. Gitu. Jadi Anda menganggap bahwa waktunya belum pas nih gitu. Berbicara tentang waktu ya. Betul. Prosesnya mungkin saya harus jauh lebih berproses karya gitu. Nah, mulai dari saat itu saya mulai berdamai dengan diri saya karya. Oke, saya mengakui bahwa saya belum sehebat mereka. Saya jalani pelan-pelan dengan rasa syukur, saya lewati, saya nikmati prosesnya sampai dengan saya merasa bahwa lebih enjoy ya menjalaninya gitu. Jadi hidup ini nggak usah kompetisi. Pengakuan itu caranya adalah yang pertama kita berdamai dulu dengan diri sendiri. Betul karya. Kita harus tahu bahwa semua sudah ada porsinya masing-masing, gitu. Jadi nggak usah takut dibilang kalah kalau pencapaian kita tidak seperti teman kita atau mungkin orang lain, gitu karya. Berdamai dulu aja dengan diri. Oke. After berdamai, kemudian setelah berdamai, saya cari potensi saya gali potensi saya. Yang saya punya itu apa, gitu. Nilai atau value yang saya punya itu apa. Baru dari situ saya coba kembangkan karya, gitu. Saya coba kembangkan dengan pelan-pelan pastinya ya, gitu. Dan waktu itu saya tutup kuping, gitu. Bodo amat gitu. Orang mau udah sampai mana saya bodo amat gitu. Saya enjoy dengan perjalanan hidup saya karya, gitu. Maka dari situ saya mulai menikmati dan akhirnya saya punya ide-ide kreatif yang muncul pada saat itu, gitu. Jadi nggak di bawah tekanan berkompetisi dengan orang lain. Oke. Iya. Kadang-kadang kita punya ide, tapi kadang-kadang ide itu nggak bisa kita realisasikan karena kita masih nggak tutup kuping ya. Betul. Gitu. Karena kita masih merasa kayaknya nggak bisa nih gitu. Kayaknya gue sibuk dengan apa ya? Dengan omongan nilai orang. Betul. Okay. Jadi itu yang ingin Anda sampaikan. Benar. Dan Anda melihat Bunga bahwa sebetulnya ini dialami oleh banyak orang ya. Saya rasa itu karya. Oke. Jadi mereka melakukan banyak hal atau memaksa diri mereka bukan karena mereka cinta
gitu. Tapi mereka nggak mau disepelekan atau nggak mau dianggap tidak penting gitu karya gitu. Dan itu setelah saya ngobrol sama adik di bawah saya gitu ya, sampai akhirnya saya bilang bahwa itu hanya melukai diri gitu. Itu hanya melukai diri gitu. Nikmati aja proses. Sama seperti benih yang ditabur gitu ya sama petani, tumbuhnya kan pasti beda karya. Nggak ada yang semuanya sama gitu. Tergantung bagaimana. Betul, kan proses ya. Betul, prosesnya. Jadi cintai proses. Makanya quote saya yang saya selalu bawa, setia pada proses. Oh, setia pada proses. Keren. Setia pada proses karya. Ya, untuk setia pada proses itu nggak gampang loh gitu. Betul, nggak mudah. Karena kan melewati proses satu ke proses selanjutnya ke berikut next gitu kan ya. Kadang-kadang kita baru ke satu oke jalan, kedua, tiga tiba-tiba kita berhenti. Gitu ya. Dan biasanya Bunga ngerasa nggak sih bahwa ternyata kadang-kadang nih ya ide yang kita pengen realisasikan kadang-kadang justru dimentahkan oleh orang-orang terdekat kita gitu. Justru malah orang-orang yang ada di lingkungan kita yang harusnya jadi support system kan gitu ya. Betul karya. Gimana nih Bunga? Saya punya support system beberapa orang karya. Tapi saya memilih gitu untuk ketika ide yang ini saya sepertinya harus menceritakan sama si A gitu. Contoh dengan buku ini ya karya gitu. Saya cuma tulis di internet. Nah, ini buku ini saya luncurkan pas di hari ulang tahun saya 17 Agustus 2021. Oh, ulang tahun 17 Agustus dirayakan seluruh Indonesia ya. Betul gitu. Jadi ini sesuatu yang mau saya buat gitu di ulang tahun saya. Nah, sebelumnya saya cerita sama teman saya yang membantu saya untuk ngedesain buku ini karya, namanya Yasinta. Jadi saya panggilnya Yaya gitu. Saya bilang sama dia, tahun ini saya mau buat apa ya untuk nanti 17 Agustus. Nah, tercetuslah sama dia, kenapa nggak buat buku aja gitu. Dia tahu karena Bunga bikin coretan. Tahu karya. Tahu gitu. Nah, dia yang suruh saya untuk supaya nggak galau, apa yang ada di pikiran, tuangin aja gitu supaya plong gitu. Nah, ini pengerjaannya kurang lebih 3 minggu karya untuk ngedesain. Oh, ngedesainnya 3 minggu. Gitu. Tapi ngobrol bareng kan? Enggak, WhatsApp. Oh, enggak. Oh, oke, gitu. WhatsApp ya. Hari gini komunikasi sekarang gitu WhatsApp. ya. Saya bilang tolong dong bantu gitu. Nah, akhirnya dia bilang ya sudah kita coba ya gitu. Nah, itu salah satu contoh karya. Saya cerita apa yang menjadi mimpi saya gitu. Apa yang saya mau buat gitu. Karena saya pernah ada di satu situasi yang saya cerita dengan support system saya yang lain, biasa aja itu gitu. Atau ya adalah gitu. Nah, Yaya ini salah satu support system saya sampai dengan usaha baru saya makanan, dia juga yang support karya gitu. Jadi pintar-pintar lah memilih support system. Jadi banyak aktivitasnya ya. Travel, makanan, coret-coret gitu ya. Sama makanan. Di pelayanan juga ya. Karya gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman, jika punya mimpi, kasih tahu ke orang yang bisa dipercaya. Kasih tahu karya. Kalau nggak dikasih tahu kenapa menurut Bunga? Karena bagi saya kita nggak bisa berjalan sendiri karya. Kita butuh dukungan. Dukungan dan support system pastinya. Kalau kita kasih tahu ke orang yang benar, yang tidak menyepelekan, sekalipun mimpi itu kelihatannya tidak mungkin ya karya ya, gitu. Menurut kita ya. Menurut kita. Tapi ketika kita dapat dukungan dari orang lain, kita mantep gitu. Oh iya, kayaknya orang lain aja kasih apresiasi gitu. Kita kan bisa ngembangin karya. Gitu. Itu menurut saya ya karya. Jadi kalau kita punya mimpi, komunikasikan. Betul ya. Betul. Dan kita harus pilih orang yang tepat. Betul karya. Untuk bisa tentunya terrealisasi akhirnya mimpi kita itu ya. Oke, tadi kan Bunga juga menyampaikan bahwa tadi tadi coba untuk menerima diri gitu ya. Kemudian juga kita menggali potensi kita. Apakah di situ Bunga melihat bahwa ternyata potensi gue banyak nih ternyata gitu ya. Setelah udah bisa menerima diri gitu. Ketika menggali ternyata banyak loh gitu. Betul karya. Itu yang saya alami. Butuh waktu berapa lama? Mulai dari usia saya 30 kemarin. Jadi 2 tahun ini saya banyak menggali potensi. Bahkan hal yang tidak pernah saya pikirkan ternyata itu potensi saya gitu. Contohnya ini? Masak. Oh, masak. Oh, tadinya nggak kepikiran bahwa masak itu adalah sesuatu gitu ya. Betul.
Gitu. Oke. Jadi setelah buku ini saya ngeluncurin juga makanan yang saya buat sendiri. Gitu. Dan ternyata diterima. Diterima orang lain. Oke, ketika diterima itu ada rasa wah, bahwa ternyata bisa nih, iya, gitu betul. ya. Oh, ketika saya percaya dan ada orang lain yang mendukung saya, ternyata bisa ya, gitu. Oke. Jadi menurut Bunga sendiri bahwa setiap orang sebetulnya ada potensi-potensi yang tersembunyi, yang tertidur, itu harus dikomunikasikan supaya akhirnya potensi-potensi itu tergali, supaya potensi yang tadinya tertidur itu bangun gitu ya. Betul. Makanya saya bikin di awal karya di halaman pertama tuh. Halaman pertama tuh. Saya bikin gini, di awal setiap manusia dianugerahkan kemampuan dan potensi dalam dirinya. Oke. Saya percaya akan hal tersebut. Tidak ada yang berharga jika kemampuan tersebut hanya disimpan untuk diri kita. Namun akan jauh lebih berharga dan bermanfaat jika itu bisa kita bagikan untuk orang lain. Oke. Semua Ketika punya itu potensi. di-share ya. Betul. Semua punya potensi karya. Oke, jadi tentunya buat semua nih yang lagi mendengarkan, yang lagi nonton juga gitu ya siaran Sketsa Keluarga Indonesia, bahwa semua kita punya potensi. Mungkin pandemi ini juga akhirnya mengingatkan kita gitu ya, bahwa selama ini kita di zona nyaman nih. Kita sibuk dengan melakukan itu dari pagi sampai malam, itu terus gitu ya. Mungkin dengan pandemi ini akhirnya membangunkan kita juga, saatnya untuk kita menggali ya. Betul, menggali potensi kita itu, dan ternyata dapet tuh ya. Iya, saya termasuk orang yang tidak suka nulis dan tidak suka baca. Nah itu dia, kenapa kok nggak suka nulis, nggak suka baca, tapi bisa bikin buku gitu. Gimana tuh? Apa ya, karya dari hal yang tadi saya bilang, teman saya bilang kalau ada yang dipikirkan jangan disimpan, coba ditulis gitu, karena itu akan jauh lebih membantu gitu. Nah saya coba sehari, tapi mungkin berat kalau di awal kan, berat biasanya banget di awal. Kak. Karena kan ketika kita nyoret sesuatu nggak jadi deh. Atau mungkin ketika kita coret lagi. Betul. Gitu kita coret gitu kan betul. ya. Makanya saya menjaga konsisten saya itu supaya gini. Terserah orang mau bilang apa. Yang penting apa yang saya lagi rasain saya tulis. Kayak diary gitu loh karya. Saya tulis gitu. Nah, kalau kita lihat di itu saya di Instagram, itu plong hitam aja karya saya bikin. Instagramnya apa tuh? Coretan Babea. Oh, coretan Babea. Iya, itu di Instagram. Di Instagram. Ya. Jadi hitam aja. Hitam. Kenapa? Ya, karena saya nggak bisa ngotak-ngatik ngedesain. Yang saya pikiran kan hanya apa yang saya lagi rasakan, ya saya tuangin di situ. Kan biasanya orang ya, saya gini loh Bunga, saya kalau lihat orang ganti profil, dia ganti foto profil jadi gelap semua, hitam semua gitu. Saya pasti mikir, kalau saya mikir ada masalah nih. Ini pasti lagi bener, masalahnya nggak kecil nih. Terpuruk pasti gitu ya. Kalau saya lihat orang tiba-tiba ganti foto profilnya dengan yang warna hitam semua gitu, ya. Dan nggak ada titik putih pun nggak ada gitu. Betul. Gitu. Apakah itu atau enggak? Bukan. Kenapa? Apakah Campur-campur sih karya. Oh, campur-campur. Gado-gado ya. Gado-gado gitu. Okay. Jadi awalnya saya cuman pengen ketika ada orang yang ngerasain apa yang saya rasa ini, dia bisa saya kuatin gitu. Jadi saya nggak mikir lagi desainnya gitu karya. Oke. Saya kuatin. Berarti memang Anda sendiri punya beban ya. Betul. Untuk menguatkan orang lain. Betul. Saya bukan tipe orang yang suka cerita karya. Jadi ada beberapa teman-teman gitu ya, ngelihatnya kayak lu kayaknya kuat-kuat aja gitu. Gitu. Saya bukan tipe orang yang bisa cerita gitu. Makanya menulis ini membantu saya banget gitu untuk mengeluarkan semua yang saya rasa di saat itu. Dan akhirnya dengan menulis bisa tetap berdiri gitu ya. Betul. Oke. Cara menguatkan orang lain itu bagaimana? Apakah dengan lihat statusnya mereka, atau mungkin nunggu ketika orang akan curhat dulu? Gimana caranya nguatin? Saya biasanya tangkap bola karya. Tangkap bola maksudnya? Saya biasanya lihat status mereka. Dan setidaknya karena saya juga ada satu pelayanan yang membuat saya juga harus memperhatikan orang lain. Setidaknya saya satu hari itu 3 atau 5 orang saya buka statusnya. Targetnya 3 sampai 5. Betul. Dan saya tanya, apa kabar gitu. Dari situ dulu aja, apa kabar. Lama nih nggak ngopi gitu. Baru mereka mulai, iya nih Nge, gini. Kebanyakan ngopi juga nggak bagus loh.
Ya, kenapa gitu. nggak kebanyak udah lama nggak ngeteh nih, kenapa nggak gitu? Ya kalau ngopi itu lebih santai udah. kali. Ini sebenarnya pertanyaan nggak penting sih Iya, sebenarnya. lebih santai gitu. Iya, oke. Jadi Anda tunggu respon mereka dulu ya. Iya. Kalau ketika mereka Anda menyapa mereka dengan apa kabar, tapi ternyata tidak ada respon, berarti memang orang tersebut nggak mau diajak komunikasi. Betul. Biasanya teman-teman yang tidak ada respon balik, saya lebih memperhatikan Karya dari jauh gitu. Oke. Biasanya saya nggak tanya lagi. Iya. Gitu. Udah lama nih gitu. Ngopi yuk atau ketemuan di mana yuk gitu. Ya 2-3 kali lah Karya gitu. Oke. Kemudian apa yang Bunga bisa bagikan gitu kepada kita semua ketika bisa menolong orang lain? Yang pertama, mau susah dulu Karya. Maksudnya? Mau kasih waktu buat mereka. Oke, waktu. Itu waktu penting banget. Dan yang kedua, biasakan untuk care itu nggak setengah-setengah. Tulus ya. Tulus gitu. Nggak pura-pura atau betul, PHP-in. Betul gitu. Dan yang ketiga yang pastinya saya cuma bilang sama mereka, saya ada di sisi kamu ya gitu. Anytime mau ditelepon, WhatsApp, ketemuan, selagi waktunya ada, ayo gitu. Gitu. Dari rasa karena saya pernah ditolong orang Karya gitu. Jadi saya sepertinya kayak berhutang. Untuk orang lain juga saya perhatikan. Jadi ada beban ke situ betul, ya, betul, Bunga ya. Oke, apalagi nih coretan-coretan Anda yang buat saya sih menginspirasi begitu ya. Sebetulnya kadang-kadang coretan-coretan yang sederhana, tapi ketika kita ada di situasi tertentu, ketika kita baca, itu kayak jadi apa ya? Itu jadi kayak sesuatu, jadi kayak rema gitu ya buat kita ya. Kadang-kadang gitu. Nah, apalagi nih yang ingin Anda? Di sini saya ada juga ini Karya. Di tanggal 6 November 2020 saya bikin semua hanya sebuah kenangan pada akhirnya. Kita dapat memilih meninggalkan kenangan yang baik dalam sebuah perjalanan kehidupan. Kenangan yang baik adalah warisan yang tak akan lekang oleh waktu. Saya cuma mau ngajarin sama teman-teman, bukan ngajarin ya, maksudnya saya mau teman-teman saya juga ada sesuatu yang dikenang ketika misalnya kita udah nggak ada gitu. Karena pandemi ini mengajarkan saya umur tuh bisa kapan aja selesai gitu. Jadi lakukan yang bisa diingat orang lain gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ketika tadi Anda mengatakan seperti itu, ini kayak mengusik gitu ya. Bunga ingin dikenang sebagai apa? Tadi kan Anda katakan bilang buat sesuatu yang dikenang oleh orang lain. Makin dalam makin dalam. Nah, sekarang Bunga sendiri ingin dikenang sebagai apa? Satu kata aja. Penolong Karya. Penolong, oke. Itu ya. Bukan penulis. Bukan. Bukan koki, bukan. Enggak, penolong. Tapi penolong. Itu yang ingin dikenang sebagai penolong gitu ya. Dan kalau udah berkata penolong itu kan memang bermain emosi ya. Betul Karya. Gitu. Itu nggak akan dilupakan. Betul. Bukan cuma oleh orang itu yang kita tolong, tapi juga mungkin oleh orang-orang terdekat dia juga ya. Betul. Oke. Nah, apalagi nih Bunga boleh sharing lagi dari buku selain ini? itu, ini Karya. Ada satu yang mungkin mengusik ya. Apa tuh? Sebentar. Ya, ini kalau Anda lihat gitu ya bukunya, silakan Anda boleh googling, boleh buka Instagramnya juga tadi di coretan Mbak BA tadi ya? Iya, betul. Instagramnya ya? Coretan Mbak BA. Coretan Mbak BA, Anda bisa pesan gitu ya buku ini, bisa mendapatkan buku ini. Bagaimana cara pesannya? Bisa ke Instagram coretan Mbak BA atau ke nomor WA-nya juga. Nomor WA-nya berapa? Di 0822 9946 2970. 9946 2970. 2970. Silakan ke 0822 9946 2970 atau di Instagramnya coretan Mbak BA. Oke, apalagi nih yang mungkin mengusik saya juga di ya. Tanggal 17 November 2020. 17 November. Ada apa di 17 November? Jangan lupa untuk berterima kasih kepada setiap orang yang selalu ada dalam setiap keadaanmu. Suka atau duka? Iya, mereka dengan segudang semangat dan meyakinkanmu bahwa kamu tidak sendiri melewati banyak keadaan. Gitu. Seringkali kita sibuk dengan permasalahan pribadi kita Karya. Sampai kita tutup kuping dengan orang lain. Gitu. Tapi yuk gitu. Semuanya dalam banyak masalah, tapi kalau kita bergandengan tangan
dan saling menopang, itu jauh lebih menguatkan kita kok karya gitu. Jadi jangan di buku ini aku cuma mau bilang semuanya bukan tentang gue, tapi tentang kita gitu. Bukan gue tapi kita gitu. Kalau semuanya gue itu pusatnya cuma kita karya. Yuk kita sama-sama rubah, jangan gue tapi kita gitu. Saling topang. Tapi berterima kasih untuk orang yang sudah memberikan duka kepada kita susah loh. Betul. Untuk orang yang kasih kita sesuatu kan kita gampang ya. Thank you so much, so much-nya banyak gitu. Nah, ketika kita say thanks gitu ya untuk orang-orang yang sudah kasih kita duka gitu, gimana? Tadi kan pastinya berjalan waktu kan everybody ya. Kan? Iya, pastinya berjalan waktu. Mungkin nggak langsung cepet ya karya gitu. Tapi setelah kita melewati banyak proses, menerima ternyata mungkin dia begini begitu gitu. Nah pastinya kita sebagai manusia ada di titik yang mungkin ada kesalahanku juga gitu. Jadi ada pelajaran yang kita dapat dari situ. Sekalipun itu mendukakan hati ya karya gitu ya. Itu mendewasakan kita, betul. Kita, ya. Betul. Nah itu kita say thank you. Berat banget pasti karya, pasti. Apalagi kalau dukanya itu terus-menerus ya. Betul. Lukanya tuh terus gitu ya. To be continue gitu ya. Tiap ketemu dia luka lagi, ketemu dia sedih lagi. Itu kan kayaknya akhirnya kita menghindari kan. Betul. Oke. Tapi menurut saya ya minta maaf itu cara terbaik, bukan untuk menyembuhkan dia, tapi menyembuhkan diri kita. Gitu. Setelah kita berdamai, sekali lagi berdamai, baru kita pasti bisa bilang terima kasih gitu. Pasti ada kenangan baik juga kan karya. Kenangan baik. Oke. Ini saya tertarik nih. Ada tulisan seperti ini. Berbicara tentang kopi ya. Bunga. Single origin, cappuccino, latte, apa nih? V60? V60. V60, oke. Atau yang lainnya. Maksudnya apa nih? Itu jenis-jenis kopi. Jenis-jenis kopi ya? Jenis kopi. Karena Anda suka ngopi ya? Iya betul. Jenis kopi. Dan ternyata dari ngopi itu nggak sekedar ngopi ya? Betul. Karena kalau kita ngeteh, pastinya kita bisa makan karya. Kalau ngopi kan udah cemilan gitu. Nah itu jauh lebih membuat kita tuh rileks sih gitu. Jadi bukan cuma ngabisin kopi, jangan cepet kayak minum air ya, seruput pelan-pelan gitu, sambil kita ngobrol sama teman. Dinikmati gitu ya. Jangan kayak kelaparan kalau minum kopi nggak gitu ya. Betul kan. Nggak dapet tuh. Iya, seruput pelan-pelan aja gitu. Seruput pelan-pelan. Oke. Tujuan ngopi bareng yang ngobrol mulai dari yang ringan, receh, berat, bahkan keberatan. Keberatan bener ya. Banyak tukar pikiran, membuat kita terbuka, tidak selalu kita yang benar. Jadi memang ketika kita ngopi itu kita bisa tukar pikiran, bahkan bikin pikiran kita terbuka. Betul. Kita nggak jadi sumbu pendek gitu ya. Betul. Ketika kita sebenarnya nggak harus ngopi sih. Nanti saya diomelin sama orang-orang yang gak suka kopi gitu kan ya Bunga. Iya. Ya terserah gitu ya. Dari buku ini mungkin Anda terinspirasi. Mungkin Anda bisa kasih jenis-jenis teh gitu di sini. Oh ya boleh. Nanti kita mau bikin part 2 ya karya. Part 2 jenis-jenis teh gitu ya. Oke, karena kan nggak semua teman Bunga juga teman-teman suka ngopi kan gitu ya. Cuma memang kopi sejak ada kafe-kafe kopi itu akhirnya jadi booming gitu kan ya. Akhirnya orang yang tadi yang nggak pernah ngopi jadi ngopi, yang tadinya nggak pernah ketemuan sama teman akhirnya jadi ketemuan. Atau masuk gitu. Ke kedai kopi, tapi pilihnya teh karya. Iya bisa juga. Gitu. Atau nggak pilih minumannya, pilihnya rotinya. Iya betul. Minumnya bawa sendiri. Betul. Gitu. Jauh lebih hemat. Jauh lebih hemat. Iya. Oke, apalagi nih Bunga next yang bisa disampaikan? Oke, ini. Iya. Dari buku ini. Ini menarik loh ya kalau Anda buka coretan dari seorang Bunga Anastasia, coretan Mbak BA gitu. Anda bisa lihat di Instagramnya yaitu di coretan Mbak BA atau bisa ke 0822 9946 2970 0822 9946 2970. Iya. Ada lagi karya taburlah yang baik tanpa perlu banyak berpikir. Karena taburan yang baik akan menghasilkan yang baik, tidak akan menghasilkan yang buruk. Apa yang ditabur itu yang dituai.
Oke. Gitu. Anda percaya itu ya? Saya percaya itu Kak Ria. Jadi saya ingin bilang gitu ya sama teman-teman, nggak usah banyak berpikir. Kalau kita bisa bantu atau kita bisa menabur sesuatu yang baik sama orang, lakukan aja. Tanpa embel-embel berpikir nantinya dia enak banget udah dibantu atau gue juga susah, enggak gitu. Kalau kita bisa lakukan gitu. Makanya di buku awal saya bilang Kak Ria, tidak ada yang terlambat dan kecil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Sebenarnya di sini bukan hanya orang lain, tapi juga keluarga. Betul, gitu dari ya. lingkungan keluarga, adik kakak. Keluarga dulu gitu ya. Bagaimana? Oke, sekarang berbicara tentang keluarga, karena kita ada di program sketsa keluarga. Keluarga tentunya menjadi support system untuk Anda, atau tidak? Menjadi support system. Karena nggak semua keluarga jadi support system. Bagi saya menjadi support system Kak Ria. Oke. Sebelum saya datang ke sini, bahkan tadi saya duduk di sini, adik saya yang paling kecil, yang laki-laki bilang, nanti jangan tegang-tegang ya. Oh gitu ya. Saya bilang besok doain ya, mau bedah buku gitu. Nah adik saya tuh yang udah repot gitu. Nanti jangan tegang, coba dipikirkan itu. Nanti ditanya apa gitu. Jadi menurut saya cukup gitu. Bahkan banyak menjadi pensupport dalam kehidupan saya sih Kak Ria. Arti keluarga buat seorang Bunga sendiri? Tempat cinta, gitu. Tempat pulang. Tempat pulang. Walaupun kadang ada pedihnya juga. Wah, pedihnya adik kakak nggak bisa dimungkiri Kak Ria gitu. Tapi tempat teraman saya. Tempat saya di sana diterima Kak Ria. Gitu. Anda ada di situasi pernah tidak diterima? Ada pastinya Kak Ria gitu. Waktu saya masih bandel-bandelnya lah. Gitu. Oh, pernah bandel. Pernah bandel waktu SMA dan lain-lain gitu. Pasti saya punya kenangan yang pasti mereka sepertinya bukan menolak Kak Ria ya gitu. Maksudnya kayak menyayangkan lah apa yang saya lakukan gitu. Tapi sampai sejauh ini mereka yang adik saya 3 gitu. Mereka yang memberikan support sama saya. Kalau memang itu jalan hidup yang mau diambil, ya lakukan. Gitu. Nah, saya punya background dari adik-adik saya itu 2 orang kesehatan, 1 guru. Oh, adik-adiknya. Adik-adik gitu. Bahkan yang terakhir itu orang kesehatan. Nah, waktu saya berbincang dengan adik saya nomor 3, dia juga stres gitu. Ini kok usaha kakak gue nggak maju-maju gitu ya. Tapi ketika kami mau makan keluar, adik saya bilang kalau ini jalan yang mau diambil, percaya aja gitu. Jadi kata-katanya kata-kata yang simple ya Kak Ria. Tapi itu nguatin banget. Gitu. Dan mereka nggak ngejudge saya menjadi seorang yang perfect, yang segala iya, macam. Di bawah mereka enggak gitu. Karena kan kakak itu kan identik bahwa harus jadi contoh nih, betul. Ya. Kakak itu harus yang the best lah, betul. Enggak seperti itu. Tapi semua menerima bahwa harus jadi diri masing-masing. Betul. Dan ketika kita diterima, walaupun hal kecil apapun yang kita lakukan itu nguatin banget ya. Ketika kita melangkah keluar dari rumah. Benar ya. Kak Ria gitu. Iya. Jadi ini tentunya buat semua yang lagi nonton kita, yang lagi dengerin kita, jangan anggap sepele juga gitu mungkin ya Bunga ya. Perhatian-perhatian kecil kadang-kadang kita menganggap bahwa itu kan emang udah harus begitu gitu. Kayak umpamanya orang tua nih ngasih uang ke anak, ya emang udah harus begitu gitu. Kadang-kadang kita nggak mikir bahwa sebetulnya mereka pun juga berjuang gitu loh. Betul. Tapi kita ngeliat bahwa ya emang tugas lo begitu gitu kan ya. Sama satu lagi sih Kak Ria, saya lagi menerapkan kasih apresiasi gitu. Ketika mereka gagal, kasih semangat gitu. Ketika mereka berhasil, kasih tepuk tangan gitu. Ya, jadi selalu memberi ya. Betul. Intinya. Oke. Sebagai di akhir program kita nih, oke Bunga, apa yang ingin Anda sampaikan dari buku ini? Iya. Sebagai closing statement. Teman-teman, lewat buku ini saya berharap yang pertama cintai diri sendiri. Dan yang kedua, hidup bukan tentang kita, tapi jadi dampak buat orang lain. Sekecil apapun, jangan langsung berpikir gue harus kasih apa yang besar, enggak. Dimulai dari yang kecil gitu. Dan yang ketiga, ketika kita boleh berdampak orang lain, kasih apresiasi untuk orang lain dan terutama untuk keluarga Kak Ria gitu. Jadi nantinya kalaupun umur tidak ada lagi, orang akan mengenang kita dengan apa yang kita
lakukan. Oke. Ada dampak. Jadi mungkin pertanyaan saya yang terakhir adalah, Anda ingin dikenang sebagai apa? Kalau seorang Bunga ingin dikenal sebagai penolong, nah sekarang yang lagi nonton kita, yang lagi dengerin kita, ingin dikenang sebagai apa gitu ya. Saya sendiri lagi bertanya pada diri sendiri sebetulnya, saya ingin dikenang sebagai siapa ya? Oke, baik. Bunga Anastasia, Bunga terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama Kak Ria, terima kasih buat Bang. bukunya. Terima kasih untuk kesempatan di Heartline. Saya boleh berbagi. Iya, ini kayaknya masih ada coretan-coretan nanti ya. Betul. Next lanjutannya betul, ya. Kak Ria. Karena Anda ketika sudah selesai dengan ini pastinya terus mencoret gitu ya. Betul. Dan akan ada lanjutannya. Sukses tentunya. Terima kasih Kak Ria, terima kasih tim Heartline. Untuk Oke. kesempatannya ya. Iya, baik. Sukses buat kalian. Iya, nah tentunya Anda sudah mendapatkan sesuatu ya dari obrolan saya bersama dengan seorang Bunga Anastasia di hari ini dari coretannya Mbak Bea. Silakan bisa ke Instagramnya coretan Mbak Bea atau ke 0822 99462970. Anda selesai ini bisa menyaksikan obrolan kami melalui YouTube di Heartline Network. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Saatnya saya Ria juga mohon pamit. Keep on growing and never give up.